حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذرية أمته الكرام خصوصا إلى روح مشايخنا إنما كان ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشى من الرحمة المغفرة وأن الله سبحانه وتعالى يعلو درجة في الجنة بالخصوص سيدنا العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الكريم سمنا المدني الشيخ الأرشد عبد الكريم بين البنجري وأصوله وفروع الموت له سيدنا العارف بالله الشيخ محمد زيد بن عبد الغني البنجري وأصوله وفروع الله يتغشى في الرحمة المخرج علينا بركاته وسرائر مواريث العلوم ومصباح الدين بإذن والآخرة أن الله يرزقنا إياكم بما صالحين يرزقنا محبتهم ويتوفانا على الذين بجد جبرتهم بغير ذلك العذاب ولا حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di musalla ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau ke hari kiamat. Alhamdulillah, yang kita muliakan para habaib, para tuan guru, wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Iwan sekeluarga, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dari Allah, diberikan keafiatan, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dengan berkah malam ini membaca sedikit sekelumit dari manaqib salah seorang wali min awliyaillah. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua. Karena malam ini meskipun kita tidak panjang membacakan beberapa riwayat hidup daripada seseorang ini, tetapi kita yakin insya Allah Allah akan menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Ulun itu yang dijam masih jam 9, sekarang jam 8 jadi majulah. Coba wajib kemarin dah katanya. Jadi, dan kita juga mohon kepada Allah di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pun dihindarkan dari segala macam mara bahaya, dari segala macam penyakit, dan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan berbahagia. Baik, ketika kita berbicara tentang seseman, ada satu hal yang menarik, wa huwal qutbul akbar wal ghawthul ashhar Waliul Abdullah Sayyidina al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Ketika kita berbicara tentang seseman, beliau ini dilahirkan di kota Madinah di tahun 1130. Jadi Sesamman Al-Madani Al-Hazani ini beliau dilahirkan di tahun 1130 dan wafat juga di kota Madinah sekitar tahun 1180. Ada yang katakan 86, ada yang katakan 87, ada yang katakan 89. Berarti kalau begitu kita katakan umur Sesamman ini ketika meninggal, umur sini ada yang mengatakan 56, ada yang mengatakan umur sini 58, ada juga yang mengatakan umur sini 59. Tapi intinya yang manapun yang benar, intinya umur sini tidak sampai 60. Kalau kita pandangkan Tuhan, kira-kira pada Tuhan aja Allah, kada sampai 60 umur sini meninggal. Tetapi Masya Allah, meskipun umur, jadi kalau kita bicara sesaman, kenapa kita di Kalimantan ini rata-rata di mana-mana membaca manaqib sesaman? Kalau di Jawa orang membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena memang secara tidak langsung
kita katakan bahwa kita ini semuanya berutang jasa lawan sesama kita katakan. Karena Datuk Kalampaya itu adalah murid dan khalifah daripada sesama kita. Itulah kenapa beliau ini meninggal di Madinah. Coba bayangkan sampai di Palangkaraya yang dibacakan pada kita. Sudah berapa ratus tahun yang lalu saya lupa. Tapi sampai di Palangka, sampai di Samarinda, bahkan dulu ada orang. Ada orang meminta ulun datang ke sana membaca Manhajul Istiqomah. Ternyata daerah namanya Barongtoko. Barongtoko itu bersebelahan dengan Melang, daerah Kutai Barat. Ya maaf, kalau kita bicara orang kita di situ minoritas sedikit benar orang kita di sana. Tetapi masya Allah sampai ke daerah seperti itu Manhajul Istiqomah dibaca. Kita akan terbayangkan di daerah pedalaman pelosok-pelosok seperti itu Manhajul Istiqomah dibaca. Bahkan kawan-kawan kita di Yaman, di Mesir membaca Manhajul Istiqomah. Ini menunjukkan kepada kita orang yang disayangi Allah Ta'ala itu meskipun secara fisik mereka dikubur, tetapi namanya diangkat dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ketika kita berbicara tentang sesama, di sini dikatakan bahwa beliau itu wa kana radhiyallahu ta'ala anhu imtala nafsahu bit-tha'at. Beliau itu adalah orang yang selalu memenuhi waktunya dengan perbuatan taat. Wa bi huduril jumu'ati wal jamaah, dan beliau selalu memperhatikan dan tidak pernah tertinggal Jumat dan jamaah. Itu diperhatikan. Jadi orang-orang wali itu jangankan yang wajib, jamaah aja mereka perhatikan. Tidak mau meninggalkan jamaah. Sangat memperhatikan jamaah. Ini kan diadakannya musola macam ini, padahal lingkungan pribadi. Karena tidak ada musola untuk memperhatikan jamaah, supaya kita kalau sembahyang ke jamaah. Karena itu perhatian mereka tentang jamaah. Dikatakan al-jama'atul rahmatul wal furqatu 'adzab, bahwa dengan kita berkumpul berjamaah itu akan turun rahmat dari Allah Ta'ala. Bahkan sholat jamaah ini ulama kita katakan, kalaulah kita hadir, maaf nih, ternyata kadang ada satu pun yang khusyuk, mahaya gambar dan pikiran. Ada yang memikirkan tanah belum baik, ada yang memikirkan dagangan belum baik, ada yang memikirkan hendak kawin kepada Allah, ada yang memikirkan pandemi ini karena melawasnya, macam-macam pikiran. Padahal lokal banyak. Nah, dari sekian jamaah yang hadir, satu pun tidak ada yang khusyuk. Cuma kebelujuran imam khusyuk, imamnya khusyuk, maka Allah akan mencatat semua yang hadir itu salatnya khusyuk dengan berkat imam. Kita balik. Seandainya imamnya kada khusyuk, ini misalnya, tapi imam di sini kada ada. Imam di laut, sananya pedalaman jauh. Jadi imamnya kada khusyuk, tapi jamaah yang hadir khusyuk. Atau bahkan cuma seikung aja jamaah khusyuk yang digunjung-gunjung belakang aja. Namanya tadi yang khusyuknya mahayal pada saat seikung yang di pojok aja yang khusyuk. Maka Allah catat seluruh jamaah itu sembahyang yang khusyuk dengan berkat seikung jamaah yang hadir. Lalu dia guru balik, seandainya semasjid dan mahayal, semasjid dan mahayal gitu, imamnya mahayal, makmumnya mahayal, maka Allah akan tetap menerima sholat mereka semua itu karena mereka mau meluangkan waktu berkumpul karena Allah. Kan itu dulu dia jamaah. Kita belum lagi bicara sholatul jamaah, tafdhulu sholat al-fardhi. Dalam riwayat lain afdalu min sholatil fardhi bi 50. Dalam riwayat lain bi 70 wa 20. Jadi jamaah itu mesti diperhatikan, memang mesti diperhatikan, jangan sampai dia tertinggal jamaah. Baik. Yang kemudian dikatakan wa mulaziman 'ala shaum, dan sesama selalu berpuasa dan tidak pernah meninggalkan hari tanpa puasa sunnah. Beliau selalu berpuasa. Wa mushtaghilan bi mutala'ati kutubis sadar.
dan beliau selalu menghabiskan waktu untuk mempelajari dan memutalahi kitab-kitab para ulama-ulama tadi. Jadi kadang-ada para aulia itu mereka tuh kadang berkecimpung dengan ilmu. Mesti mereka orang berilmu, ada wali ilmu. Bahkan Allah katakan para aulia, orang-orang yang takut kepada Allah itu innama yakhshallah min ibadihi ulama. Jadi mesti para ulama itulah yang takut kepada Allah Ta'ala. Saya cermati ini ya, Sidin ini dikatakan wahabibul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Beliau ini hafal Quran umur 7 tahun. Saya cermati ini hafal Quran umur 7. Ulun ingat kan ujar ayat irsyad di dalam pagar. Ujar ayat irsyad Z, abah guru Daudi, orang menyambat Abu Daudi di dalam pagar. Ujar Sidin, bila nyawa, maksudnya bila kita ya hendak melihat sesama kita dengar kita sejaman sesama sudah berapa ratus tahun yang lalu, kita jangan dalam datu kalampayan aja berapa ratus tahun yang lalu. Datu Haus itu sudah 200 tahun lebih dari tahun ini. Sesama sebelumnya itu. Kada bertemu kita nanti sama cuma ujar ayat irsyad. Apabila kamu ingin melihat bagaimana sesama itu, maka ujar ayat irsyad jangan melihat satu blok-blok bang, blok-blok. Artinya, artinya bila dia hendak melihat bagaimana sesama, bujur-bujur diri sesama itu nampak di diri almarhum agak lucu. Mak presiden, karena ujar ayat irsyad sesama itu adalah orang yang menghidupkan waktu dengan ilmu dan amal bersamaan. Coba dia perhatikan anak guru itu dulu minggu. Itu yang minggu aja dalam belum lagi minggu itu Sidin. Sore habis asar pengajian kitab dulu. Karena imbah maghrib bangunin. Berarti ilmu jalan, amal jalan. Kadang nambah amal aja, kadang terima ilmu, kadang juga ilmu aja pada amal, semua jalan. Ulun ingat ujar abah dulu tahun 70-an, maaf dengan bahasanya. Dulu di Martapura itu orang sebagian menyambat Habib itu Ami. Kan orang waktu itu masih belum tahu benar ya tentang Habib ini. Jadi orang sama ya Ami, misalnya nama saya soalnya Ami Soleh. Dulu tahun 67. Nah, ujar abah, waktu Sidin di keraton tahun 70-an, itu waktu itu sudah datang almarhum Habib Zain Al-Habsyi di Martapura. Nah, kubur di belakang rumah Sidin di Martapura. Nah, jadi almarhum Guru Seman Mulia itu tidak masuk di pengajian abah guru dan duduk di luar macam kene. Nah, guru itu kan pengajian di keraton tuh, di rumah Sidin di keraton. Nang imbah itu didiami oleh almarhum Guru Supian di keraton. Jadi di situ ada jarak apa, cuma keringat abah itu nyambat pohon apa, dia kalau di luar itu ada jarak apa dari pohon, Guru Saman duduk di bawah pohon itu. Apa duduk untuk menunggu Habib Zain datang. Jadi guru ini baca kitab di dalam, murid-murid ibaknya di luar, termasuk Guru Saman kalau mau masuk di luar sana dulu. Sampai Habib Zain datang. Habib Zain datang, Guru Saman berdiri menyambut, membawa masuk ke dalam. Guru pun begitu Habib Zain masuk, saya stop pengajian, saya langsung berdiri di muka rumah untuk menyambutnya. Nah, jadi di situ orang kan bakal bertanya-tanya, siapa orang Tuhan? Karena jadi Guru Saman loh zaman itu guru yang dituhankan oleh Allah. Kok jadi Guru Saman kada masuk sebelum saya masuk? Kok abah guru nih rela menyetop pengajian setumat demi menyambut Sidin nih? Siapa Sidin nih? Nah, setelah itu dicontohkan dengan sikap, baru Sidin menjelaskan, jadi Habib itu nak keinginan naik, Sidin Habib keturunan Nabi. Jadi menjelaskan itu nyaman karena Sidin sudah mencoba untuk mempraktekkan penghormatan itu dan sikap ya. Seandainya orang Sidin kan ada berbeda, orang bakal mencari tahu, dan orang bakal mencontoh apa Sidin lagi. Artinya Sidin menyampaikan sesuatu ke orang, sesuatu yang memang Sidin sudah gawi. Berarti kan ilmu dan amal. Sidin menyampaikan ke orang sesuatu yang Sidin sudah amalkan ilmu. Jadi orang nerima sejak hari itu. Orang paham ini Habib, ini keluarga Nabi. Lalu orang cinta kepada Nabi. Kalau keluarga Nabi, yang awalnya tidak semua orang mengerti tentang itu. Nah itu tentang agama. Jadi ilmu dan amal itu berjalan berbarengan.
berbarengan. Nah kebelujuran kan, jadi perhatikan. Saya sama ini hafal Quran umur 7 tahun, abang guru sepupu hafal Quran umur 7 tahun ya. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita jadi penghafal Quran. Jadi orang-orang nak mengamalkan Quran. Kadang-kadang kita ini itu melihat di TV dan wajar kadang kita menghendaki nikmat seperti itu ada di diri kita. Anak umur 7 tahun, 6 tahun hafal Quran bila bulan Ramadan kan. Acara Pak Hafiz cilik. Bahkan dulu ada guru salah satu murid namanya Musa. Itu umur 5 tahun hafal Quran di luar kelas. Bahkan kalau pada salah sekitar 3 tahun yang lalu ada seorang anak laki-laki maaf secara fisik tampaknya kada terlalu sempurna mentalnya. Kalau dilihat tuh mentalnya kada sempurna, tetapi masya Allahnya hafal Quran di luar kepala. Cuma insya Allah kita nang hadir di luar kepala juga berarti. Jadi menurut anak-anak kita berada anak cucu kita menjadi orang yang memang ahli Quran. 7 tahun hafal Quran sudah. Nah, 9 tahun dikatakan sesaman itu kita bicara sama wa tabahha fi fiqhil Imam Syafi'i wa huwa ibnu tis'i sinin, dan beliau menjadi orang yang ilmunya di dalam mazhab Syafi'i itu kayak laut. Sekali bukan paham lah, bukan ngerti, bukan paham, tapi ilmunya kayak laut. Umur itu 9. Ya Allah 9 tahun. Abah guru pun hafal tafsir Jalalain umur 9 tahun. Jadi tidak berlebihan jika ayat Isab katakan bila kamu ingin lihat kayak pada zaman itu, lihat aja kamu. Jadi cara itu menjadi yang menghidupkan ilmu dan amal yang bersama. Ketika orang berceramah itu berceramah saja lepas, agak guru kadang mau nak ceramah lepas itu tanpa kitab. Lalu hidup sampai hari ini kebiasaan guru-guru kita tidak mau berceramah tanpa kitab, supaya kadang ngalor ngidul. Lalu kemudian kita kembali ke Saman. Nah, ada satu kejadian menarik. Saya Saman ini ketika masih kecil, fi ayyam syughal, ketika beliau sangat kecil. Ketika beliau qama muwajjah atau qabr syarif, ketika beliau berdiri di hadapan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiri di hadapan kubur Nabi, lam yastati'u ahadun ay yahmilahu. Tidak ada satupun orang sini dia berdiri di hadapan kubur Nabi karam, berdiri di situ lagi kan kada bang pokoknya berdiri di hadapan kubur Nabi. Maka bila sini berdiri begitu, jangankan mengangkat menggeser awak sini di situ mana jauh. Itu sudah dikatakan dalam hal itu. Apalagi mengangkat tertawa hatta yusyira ila dzalik, sampai beliau yang memberi isyarat. Aku sudah kepada kita menyatakan dia. Ya ada apa? Nah, hal seperti ini kita bila memikirkan kayak apa ya anak halus kalau yang amun dia memikirkan loh, almarhum guru ibad, almarhum yang ibad di depan Quran. Abah itu rasa nudin namanya dalam salah satu guru ibad. Itu sih di setelah almarhum guru Rasyad itu mereka diisi ilmu. Untuk kita katakan orang apa ilmu, beli motor karena kalau diangkat berapa? Sepeda motor. Kalau diangkat. Nah ini sistem kalau diangkat. Memang kalau kita pikirkan secara logika, itu kalau kita bicara karomah itu kan sebuah logika. Dulu, kalau ulun katakan, dulu misalnya ulun berbendera tahun 1930 sebelum Indonesia merdeka misalnya, ulun berbendera lawan orang-orang bahari tahun 30-an, ulun padahi misalnya nih mulai Samarinda ke Banjar itu kan sekitar 15 jam mungkin, lebih kurang 15 jam, 16 jam. Nah belum katakan aku misalnya urut bekerja sore di Banjar, urut Banjar aku tadi bersubuh di Martapura, padahal sore urut bekerja di Samarinda.
Orang berantakan bakal mendustakan tahun 30 sekarang aja 15 mobil kayak apa tadi tahun 30 ulun padahkan sore di Samarinda paginya udah teman-teman zaman itu orang akan mendustakan sekarang ya sekarang seandainya ulun katakan ulun bersubuh di Palangka berjuhur di Banjar berisa di Samarinda atau di Jawa orang kalau percaya hari ini ulun katakan pagi di Palangka siang di Banjar malam di Surabaya orang percaya atau pagi subuh di Palangka nih, karena zuhur di Jakarta, karena isanya di Makassar orang percaya hari ini dengan kemajuan teknologi itu menjadikan sesuatu yang mustahil di zaman dulu nyata di zaman sekarang itu kemampuan manusia di dalam menciptakan teknologi kayak apa menurut dasar karomah itu Allah Taala karomah itu Pak karomah itu jangan dia tertipu dengan bungkus karomah. Lalu bila sesuatu itu tampak mustahil dalam logika dia dan menimba masa wali itu bisa kayak itu. Jangan dia pikir walinya, tetapi siapa zat yang menghendaki itu terjadi pada diri si wali. Jangan mengukur itu dengan si walinya, tapi ukur dengan kemampuan Tuhan yang menghendaki itu terjadi pada diri wali. Beginilah, ulun tanya dia. Orang kafir kada percaya lawan Tuhan. Kafir ingkar lawan Allah Taala bisa menyebabkan orang mati. Belum tahu adalah orang kafir bisa menyebabkan orang mati. Yang beriman lawan Tuhan, tapi mampu menyebabkan orang mati adalah gitu. Ada. Siapa? Dajjal. Dajjal itu kamu minta orang. Salah satu fitnah Dajjal, makanya dia disuruh kan. Maksud bagi ulama kita katakan, kenapa sih disuruh dari surah Al-Kahfi, disuruh membaca ini dan itu sampai habis setiap akhir-akhir kan membaca minta perlindungan dari logika yang mungkin kita ini bisa ketemu zaman Dajjal. Tapi kenapa? Maka ulama katakan salah satu fitnah Dajjal itu mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau bila dihidupkannya orang itu dan terfitnah ketika makin dari matinya. Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah pastinya. Karena orang mungkin. Tapi Dajjal mampu menghidupkan orang mati. Kita apa namanya yang bahasa kita? Dalam tauhid itu disebut istidraj. Istidraj itu apa ya bahasa kita jangan? Lanjuran ya. Lanjuran itu yang bahasa kita sudah ini. Lanjuran itu. Ada orang nih. Zolim melawan masyarakat misalnya begitu. Ini zolim lawan orang lain. Aturannya orang yang zolim nih, bila didoakan orang, doa orang yang zolim ini kabul. Ini zolim lawan orang yang dizolim ini dia doakan mestinya kabul. Tapi berapa banyak orang mendoakannya mati kan mati banyak umurnya. Dan matinya kan karena mati. Dan garingnya orang sehat kan orangnya. Mudahan jangka bahasa kita itu terkipai atau apa? Mudahan ini kadang-kadang sulit banget hendak diganggu Nah, ujar ulama hati-hati. Kalau ada orang berbuat salah, lalu ia mendapat balasan ketika di dunia, maka boleh jadi balasan itu meringankan azabnya dari karena manusia itu baik, jangankan diazab Tuhan perkara ini berjalan, lalu batis tercucuk paku aja itu menghapus dosa kita. Biar garing itu jangan biar kita pada menghapus kesalahan. Itu menghapus kesalahan. Biar bayangan batis tak air itu menghapus kesalahan. Nah, kurang ini jangankan luka tak air dalam Tuhan. Saking makmurnya jarang rahayu hidupnya nyaman banget. Tapi hati-hati. Boleh jadi Allah memang membiarkan ini yang beringas dengan kezaliman dan ada tersentuh sekali karena Allah menghendaki supaya kesalahannya itu kada terkurang. Tapi Allah akan balas habis-habisannya dari dia. Istidraj. Jangan masih dibiarkan Tuhan ya. Jangan bahasa main bola itu dikor aja. Biarkan aja yang lu sekuat yang sangat akan gawi aja situ ada gitu. Tapi tunggu kena gitu. Itu sudah. Nah, Dajjal itu istirahat bahannya. Biarkan dia semakin sesatnya dengan kemampuannya itu mampu menghidupkan orang mati. Berarti Dajjal bisa namanya apa tadi? Istidraj. Baik, selesai. Pertanyaan kedua. Wali itu kan wali Allah.
Bisa menghidupkan orang mati? Bisa nggak wali menghidupkan orang mati? Hah? Bisa. Ada banyak wali menghidupkan orang mati, banyak banget. Habib Saleh bin Abdul Aqwas pernah menghidupkan orang mati. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah menghidupkan orang mati. Banyak wali yang menghidupkan orang mati. Nah kalau itu terjadi pada diri wali dengan izin Allah juga pastinya apa namanya? Hah? Kalau berarti antara si wali dan si dajjal sama aja, dari tangan mereka hidup orang mati. Tapi di belakang itu kehendak siapa? Yang ketiga ya, sedikit ya. Yang ketiga, Nabi bisa menghidupkan orang mati. Adalah Nabi bisa menghidupkan orang mati. Siapa? Nabi bisa menghidupkan. Nabi bisa menghidupkan apa adanya? Mukjizat Nabi. Berarti di tangan Nabi bisa hidup orang mati. Tapi sekali lagi di belakang itu ada Allah. Terakhir katanya Allah Ta'ala bisa menghidupkan orang mati. Allah Ta'ala ini bisa? Bisa. Nah bila Allah menghidupkan orang mati, ya Allah bisa. Yuhyi wa yumit. Allah Ta'ala itu menghidupkan mematikan. Siapa nama Allah Ta'ala? Dan bila Allah mematikan orang, amalnya itu namanya kudrat dan iradat Tuhan. Allah hendak, Allah kalau menggawi itu kudrat Tuhan, kemampuan Tuhan di dalam melakukan itu semua. Kudrat Allah, iradat Allah Ta'ala. Dan artinya apa? Artinya kejadiannya sama, orang mati jadi hidup, cuma di mana diletakkan berbeda-beda. Misalnya ya, kehendak Tuhan ini hidup tadi, ini hidup. Allah kehendak, tapi diandak di diri dajjal istidraj. Kehendak Tuhan itu diandak di diri wali karamahan. Kehendak Tuhan itu diandak di diri nabi mukjizat. Tapi hakikat itu semua Allah yang menghendaki ini hidup. Ini kain nih. Bila diandak orang di sini jadi kalau orang ini orang yang berdan tapi ini sampai berang. Bila ini baju nih dikangkang separuh sampai orang baju koko. Jaka panjangnya lagi sampai ke bawah sampai orang gamis. Jaka dirabit diulah salawar tapi hingga melintuhut sampai orang katok. Andak di meja, kain di meja, padahal orang taplak. Nah ianya itu kain, tapi kain tadi diandak di mana-mana kan diubah. Tapi dia jangan terlena bahwa itu hakikatnya kain. Nah kain itu dengan para aulia itu. Jadi jangan kok bisa kain itu. Jangan memandang walinya, tapi pandang kebesaran zat yang menghendaki itu terjadi pada diri si wali. Melihat wali itu repot. Makanya dikatakan dari Imam Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Sauda ketika beliau mensyarahkan syarat Rasyafat Al-Habib Abdul Rahman berbagi ujar sini terhadap para wali itu yang banyak mengingkari itu ya orang parak dan keluarga sendiri. Karena keluarga itu adalah orang yang paling banyak melihat basyariah si wali itu. Wali juga kamu ujar keluarga. Ujar orang nampak karena yang melihat sisi manusiawinya. Wali yang aku makan gancang dia. Wali yang apa itu saya beri ngorok. Tadinya melihat orang akan melihat kelebihannya, dia kadang melihat kelebihan. Makanya ujar ulama bila kita hendak melihat pohon tunggangan sekali jauh semat dari pohon, supaya dari jauh dia sadar pohon itu sekali ganas. Namun dia di bawah pohon itu bergelayutan, kan kada sadar gitu bahwa pohon itu ganas. Jadi orang nang jauh nang ganas ini pohon itu lalu dituju orang. Kita memaham kadang-kadang kada menyadari bahwa pohon itu sudah kita ganas. Baik. Nah itu seseman beliau lah di umur masya Allah masih kecil, awak sudah pada kau digeser dan sudah karang lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sampai jam berapa kita juga? Yang subuh itu terjawab.
pelajaran ini kadang tapi kalau dipaksa-paksa di mata paling parut-parut tahu belum makan orang pelajaran aja lah kadang-kadang murid mengambil pelajaran belum tentu sama paham ada kalau dipaksakan ada guru takut murid guru ini habis menjelaskan materi jadi jadi guru ayo murid-muridku siapa yang bertakun dan bertakun yang lain antusias bertakun jadi kan pelajaran itu kan tidak bertakun lagi artinya nyambung nih nang dilajari lawan murid nang pendengarnya nyambung jadi setiap sirin mengajar semua murid bertakun kan di sikungnya namanya si utuh si utuh di belakang dulu bila orang bertakunnya kan bertakun maksud guru itu coba bang bertakun dengan yang lain ada tak itu di sini ada jawab Anang ya, Nang. Jadi ujar guru tuh coba pakai kamu tuh bertakun sekali ujar si itu kan guru yang lain cukup begini. Ujar si guru, amunnya bertakun bukannya aku murid itu paham banget ada. Ya memang berdiam, dia guru kayak orang tahu. Jadi dia itu kadang dulu berdiam aja cukup dengan lain. Dipaksa gurunya jangan pakai bertakun itu pintu ilmu. Jangan berdiam. Ujar si itu kadang dulu cukup aja dengan lain. Jangan dipaksa guru, ngarang guru maksudnya bertakun aja. Jadi guru jangan berdiam, bertakun. Dipaksa bertakun itu guru jangan biar maksa ya orang bertakun. Ayah kayak itu guru jangan malah bertakun. Apa pertanyaan ini kan ujar si murid guru. Ulun bertakun lawan biar orang puasa itu sampai kabilahnya buka. Bukan itu kabilah kapan? Ujar si guru bukanya itu apabila matahari tenggelam bujur loh. Kita itu jadi sejak gurunya buka sampai matahari tenggelam. Bilanya matahari tenggelam kita buka. Sekali ini si utuh bertakun lamun sampai tengah malam hari tenggelam kan mungkin itu bagus diam dia bisa diperlukan takut. Mulai tadi kalau takut dipaksa. Mau sampai tengah malam hari tenggelam bang guru ya. Itu diam dia kalau takut lagi jadi. Sekali bertakun macam kepala guru kan. Sama jadi guru ulun bahari daripada saking kada bermanfaatnya pertanyaan yang guru memaksanya bertakun. Pelajaran waktu itu pas masalah makanan yang haram. Jadi jadi guru babi anjing haram dimakan. Nah, selain dari itu dia guru binatang-binatang ada yang haram ada yang halal. Jadi kalau boleh makan sembarangan karena makanan itu bisa haram bisa juga halal. Sekalinya dengan bertakun guru ya daging iblis halal dimakan daging iblis ditakuni. Kan saking daripada pertanyaan itu kita seringkali lebih anak bertakun ada belajar lawan guru bertakun satu hindari bertanya sesuatu yang kada bermanfaat yang kedua jangan pernah bertanya untuk menguji guru yang ketiga jangan juga bertanya dengan niat membenturkan guru pikir itu dia berbeda guru ini menjadi begini menjawab guru lalu dia guru kayak itu kan guru ini ya jangan begitu jangan sekali-sekali kita mau itu karena perbedaan dalam sini itu biasa dan kata sekolah juga beda dalam itu murid lawan gurunya berbeda itu kalau itu berbeda lawan guru ketulahan Imam Syafi'i itu berdua ketulahan karena Imam Syafi'i itu banyak kasus kada setuju dengan Imam Malik dalam masalah itu tapi itu fikih biasa saja lah seperti itu. Nah lalu ketika kita berbicara lagi tentang sesama beliau itu nama sirine kan siapa tadi Muhammad nama itu Muhammad bin Abdul Karim. Nama itu Muhammad, tapi familiar orang menyebut Saman. Nah, Saman itu kenapa disebut Saman? Saman itu diambil dari kalimat Samin. Tanya kalau dia dengar Samin, minyak Samin. Apa sih Samin? Samin itu adalah minyak yang biasanya digunakan untuk membuat makanan itu menjadi lezat gitu loh. Tanya, supaya makanan itu nyaman. Bila makanan itu nyaman, maka orang yang memakan itu lahap, bilanya lahap berarti lambak loh. Nah, lalu orang yang memberi makan dengan makanan yang nyaman itu disebut saman. Jakat tobak itu artinya memasak, maka tukang masak namanya tobak. Tukang masak namanya tobak.
Misalnya rasa takut itu khauf. Orang yang penakut pecundang itu disebut khawaf atau jaban. Khawaf, penakut. Nah, saman itu orang yang tukang beri makan yang nyatanya. Kenapa dia disebut begitu? Sebenarnya bukan karena masalah samin, tetapi samin itu kan saman itu yang kepada kita orang nang memberi makani orang lain dengan makanan lezat sehingga orang menjadi gemuk. Tapi sesaman itu bukan masalah makanan, dikatakan li'annahu yusammin ay yughadhi quluba talamidihi bihalawati qutil ma'rifah. Karena beliau itu melamaki hati murid dengan cahaya ma'rifat kepada Allah. Makanya murid sesaman itu kalau kita bicara ruhnya, ma'rifatnya lama-lama berkata, gurunya bukan beri makannya. Makanya namanya sesaman. Sebut bang, yaitu murid-murid sesaman, murid sesaman yang paling banyak menyebarkan thariqat samaniyah di dunia ini yang paling besar ada di Sudan. Thariqat samaniyah yang terbesar di dunia ada di Sudan. Disebarkan oleh Khalifah sesaman namanya Ahmad Tayyib bin Bashir di Sudan. Banyak itu termasuk murid awal sesaman. Kemudian ada lagi kayaknya namanya ya ini Syekh Umar Khan Al-Umari, keturunan Zainal Umar nama mengarang manakib ini. Manakib. Kemudian manakib kita baca ada juga Ahmad Tayyib bin Bashir ini keturunan daripada Sayyidina Abbas Al-Abbas. Sesaman. Nah, ada tuh kalang bayang kita di sini, Syekh Abdul Samad Palembang, Abdul Wahab Bugis. Lama-lama semua berarti gurunya teman-teman tukang beri makan. Nah, sekarang kita lihat dia apa? Abah guru kumpul dilihat murid-murid itu kita bisa katakan lama apa? Kita bisa katakan di daerah Kalimantan dimanapun Kalimantan ya, kita bisa katakan bila ada ulama mesti itu murid abah guru atau orang yang belajar lawan murid abah guru. Kita kan bisa lepaskan jasa guru dimanapun di pelosok Kalimantan ini. Paling tidak sudah menjadi kebiasaan di diri masyarakat, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan ada jasa abah guru dalam setiap kebaikan mereka. Jadi memang wajah dari Kalimantan ini ujung-ujung luar biasa, pengaruh abah guru itu luar biasa dari Kalimantan. Makanya ada keputusan sudah Allah turunkan rahmat lawan jadi karena kebaikan-kebaikan. Di mana nggak lampu-lampu di Kalimantan ini akan bertahan di kulit abah guru sampai kan kado saja jauh. Dulu kami pernah bilanya datang ke warung, tulak mulai Samarinda banyak. Kan bila bis itu singgah ada beberapa warung, kadang di rest areanya itu di wadahnya singgah ada beberapa warung. Ini warung. Sutil aja dia namanya menyinggahi warung yang mana. Bila orang melihat itu ada abah guru, situ aja. Sesimpel itu bilang melihat keberkahan dia. Ada dua warung, Jakarta yang mana nyaman kan tidak tahu. Di sini kan ada kota abah guru, sini ada, kesini orang dulu. Sesimpel itu. Coba keberkahan. Bahkan kalau orang tua waktu hidup memberikan keberkahan itu ya, tapi ketika dalam tanda kutip beliau berbeda kehendak Allah. Coba lihat sekumpul kanda mati itu. Kalau dulu guru hidup, mungkin kita katakan sekumpul itu rame apabila abah guru pas pengajian. Tapi hari ini kada bawa aku lagi setiap saat kami asal buka aja orang berjarak bakal rame terus. Pertokohan sekarang masya Allah elit itu kumpul. Kan seperti itu. Keberkahan dirasakan oleh orang lain. Lamun masih hidup, wah, ini ketika coba di mana lagi? Nah, keyakinan kita hari ini kita ceritakan mana kita ini, Allah turunkan rahmat Allah tidak benar. Dan Allah turunkan keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Karena kalau kita sadar, kita ini kalau bisi ilmu kayak sini, ada juga bisi amal kayak sini, minimal cintai orang lain. Illa tara fi nafsika al-wilayah fa ahibba ahlal wilayah fa inna mahabbata ahlil wilayah wilayah. Bila kamu tidak melihat di dirimu ciri-ciri kewalian, maka cintai para wali. Kenapa? Karena kecintaanmu kepada para wali itu tanda kewalian yang ada pada dirimu. Jadi kita mencintai wali itu adalah wilayah. Fa inna mahabbata ahlil wilayah wilayah.
Sedangkan kalau kita kalau bicara karomah umat kita yang membingungkan. Ulu ini jujur aja lah. Kesini pertama silaturahim. Yang kedua kami akan melanjutkan banyak kesamping. Cukup aja ubah sudah kepala kalayannya tanpa kamu terus kesamping. Lumayan juga. Ini maksudnya mau silaturahim dia lawan dalam sandaran di sini. Yang kedua, kalau ulu diminta membicarakan sesama ini kadang ulu bingung. Kenapa? Karena kita ini sama meminta anak TK disuruh menggambarkan kayak pemikiran profesor ulun mengisahkan sesama kayak apa kisahnya? Nang dikisahkan siapa? Nang mengisahkan siapa? Tapi ulun hanya sekedar membacakan apa nang ditulis oleh murid-murid sini benar. Namun kita kena ngerti apa maksudnya? Ya anak TK suruh menggambarkan pikiran profesor kayak apa? Kan bisa anak TK. Kayak ulun disuruh mengisahkan sampai kapan kalau bakal bisa kita mengisahkan sesama? Lezo misalnya karena besarnya hal dalam itu apa nanti kita akan karena ini farqun min furu'il hamdatul muhammadiyah. Ini sungai sesama ini kalau pihak kagum dengan kelebaran dan kedalamannya dia harus ingat sungai ini ujung-ujungnya ke laut. Kalau pihak melihat kebesaran yang ada di pada seorang wali itu ingat di belakang itu mesti ada nabi itu. Karena dia kayak apapun caranya semua wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan minal bahri aw rashfan minan dia. Semua itu mengambil tentang dia. Jadi makanya kita pada bakal menentukan misalkan wali karena hakikat itu misalkan nabi. Kalau pian bertakun, apakah mukjizat Nabi berhenti? Karena berhenti. Karomah wali yang pian lihat setiap zaman itu adalah mukjizat Nabi. Malamnya coba kita boleh tuntung pengajiannya biar lihat di malamnya ada bulan, lalu bulan itu dia lihat bercahaya. Jangan dia pernah mengira bahwa bulan itu bercahaya seorang. Para ahli sepakat mengatakan bulan itu ada semacam cahaya dan bulan itu bercahaya. Kayak itu kalau dalam IPA ya, tetapi bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari yang menyorot kepadanya. Jadi yang bercahaya itu matahari yang menyorotkan cahaya ke bulan, lalu bulan itu tampak bercahaya padahal bulan itu bercahaya. Ini memantulkan cahaya matahari itu. Kayak itulah diri para wali. Para wali itu tidak memantulkan dan tidak membawa apapun di diri mereka kecuali ampun Nabi SAW. Cuma setiap orang berbeda memantulkannya. Ada yang tampak jelas pantulannya, ada yang samar dan begitu seterusnya. Hakikatnya ya Nabi itu di belakang misalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa yang dikisahkan? Namun di Maulid Hasyir daripada apa? Wa ala tafannuni wasifihi wasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusaf. Seandainya orang-orang yang pintar mengesahkan Nabi suruh datang pada jiwanya. Ustaz Somad suruh datang ke sini. Habib Jindan suruh datang ke sini. Gus Bahar suruh datang ke sini. Guru-guru kita di Banjar suruh datang. Semuanya suruh datang dan minta mereka mengisahkan Nabi. Kalau boleh sama Ustaz Somad ini kisahnya. Gus Bahar ini kisahnya. Habib Jindan ini kisahnya. Kada boleh sama sampai kiamat kada bakal selesai kisahnya. Padahal setiap orang itu sudah mengisahkan berbeda-beda. Wa ala tafannuni wasifihi ya zaman maka habis masa ini wa fihi ma lam yusaf. Ada saja kisah Nabi itu yang tertinggal pada cerita. Jadi itulah ketika kita mengisahkan wali ingat dalam hati bahwa yang kita kisahkan ini yang penting biar sadar oke lah aku lihat sungai tapi harus ingat sungai ini ujungnya mualanya mungkin tukang laut. Kita mengisahkan wali, jangan ambil di diri wali itu, tapi sadari bahwa di dalam diri wali ini mengandung rahasia Nabi kita Muhammad SAW. Nah rahasia Nabi itu yang mulai bawa Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau kita bicara karomah, jadi sudah bicara karomah apa sih yang nanti bicara kita jangan bicara dengan satu kalampayan, kalau masih kita ada habiskan. Jangan satu kalampayan anak cuci aja, karena belum memikirkan lah. Dan satu kalampayan itu kan bahari. Sini kan pulang ke Mekah umur 35. Dan itu umur 35 pulang ke Mekah itu umur 35 bayangkan ya, 35-nya pulang. Lalu 35 pulang di Mekah 30 tahun, di Madinah 5 tahun, berarti berapa umur dia itu 70 tahun berapa? Nah umur 70 tuh itu kita masih diizin lawan guru dan mungkin lagi Mesir. Cuma guru sini juga dari pertimbangan dia guru sini sudah cukup kupikir karena masyarakat di kampung lebih membutuhkan ilmu kalian. Lalu akhirnya datuk berziarah saja, mengambil keberkahan, lalu bulikan. Itu umur 70 masih semangat datuk menilmu ke umur 70. Nah, bulik ke Indonesia saya berdakwah pulang dibaca 30
35 tahun, makanya ada itu nikah umur 35. 35 pulang ke Makkah, 35 tahun kemudian di Mekah Madinah, boleh ke Banjar, di Banjar orang berdakwah 35 tahun. Jadi 35 terus 5. Nah, Datu ketika umur 35 pulang ke Mekah itu meninggalkan bini dan anak. Oh, bini Datu hamil. Datu pulang. Sampai di sana ada adik Datu namanya Zainal Abidin, tulak bahaji ketemu Datu. Dibadakan bahwa Kanda pian ini anak pian seorang bujang sudah beginian, namanya Syarifah. Lalu Datu, oh berarti Datu anak bujang sudah itu. Lalu bertahun-tahun kemudian karena si anak sudah bujang, dikawinkan oleh Datu Syarifah ini dengan saudara Sidin seperguruan, saudara Villa namanya Abdullah Bugis. Datu Abdullah Bugis. Tapi belum ketemu Abdullah Bugis dikawinkan waktu di Mekah. Waktu di Mekah kawin lah, singkat cerita. Kawin. Datu yang mengawinkan itu namanya dalam fikih disebut wali mujbir. Karena bapak dan kakek itu dalam wilayah dalam perwalian itu memiliki namanya hakul juga. Wali mujbir namanya sah, perkawinan sah. Dan kita ada belajar fikih kan intinya sah. Nah begitu Datu Bulik membawa menantu di Abdullah Bulik, sekalinya Syarifah dari di Banjar sudah kawin. Beranak pula. Beranak kawin dengan seorang lelaki bernama Utsman. Siapa mengawinkan? Sultan mengawinkan. Kok bisa? Bisa. Salah. Ini namanya dalam fikih disebut dengan wali hakim. Karena dalam istilah perwalian dalam fikih, tantaqilul wilayah ilal hakim li safarin wali ila masafatin qasar. Apabila wali itu berjalan di perjalanan jauh 2 malam atau lebih, maka perwalian akan berbeda ke hakim. Jadi pernikahan di Makassar, pernikahan di Banjar sah. Cuma masalahnya ada mungkin kan beginian belaki dua. Bisa gak beginian belaki dua? Kan awal. Mun lakian bini dua awal. Awal. Mungkin takutan jawab. Amun kawa. Keberanian jadi gitu. Artinya lelaki berbini 2, 3, 4 itu bisa dan mungkin terjadi. Tapi berbini berlaki 2 itu mustahil terjadi. Nah mau kada mau salah satunya mesti dipasang. Pasang itu dia cerita bukan cerai ya, tapi pasang itu dibatalkan pernikahan. Mau kada mau dia harus hitung mundur untuk membatalkan salah satu pernikahan. Itu mundur yang mana yang sah yang terdahulu kawin dihitung mundur tuh. Ternyata setelah mundur ternyata perkawinan di Mekah terdahulu daripada yang di Banjar. Maka secara otomatis yang di Banjar tadi terputuskan. Maka Datu Syarifah ini kawin Utsman itu terlanjur beranak namanya Muhammad As'ad. Beranak kan, coba dia bayangkan lah, orang diisi laki, diisi anak, tiba-tiba datang orang baru disuruh bisa. Tapi orang baru udah satu tunduk mau hukum. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Tunduk lawan hukumnya sudah. Nah singkat cerita, ini yang saya ulun menakisahkan kepian Datu. Jadi Datu Kalampayan tadi bisa anak namanya Syarifah. Syarifah ini kawin lawan Utsman, anak Muhammad As'ad. Lalu dipisah deh, terpasang. Maka kalau berarti sekarang pernikahan antara Syarifah dengan Abdullah Bugis melahirkan lagi anak namanya Datu Fatimah dengan Datu Muhammad Yasin. Cuma Datu Muhammad Yasin ini inkirat itu putus sebenarnya. Berarti kita katakan Datu Fatimah dan Datu Muhammad As'ad ini dalam sanak semama, beda bapak. Dan dua-duanya ini langsung di bawah didikan Datu Kalampayan. Datu langsung mendidik Datu Fatimah dengan Datu Muhammad As'ad. Singkat cerita, berarti Datu Muhammad As'ad ini kan bin Jalal bin Utsman. Kalau mama berarti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Muhammad As'ad. Nah Datu Muhammad As'ad ini memiliki banyak anak loh, banyak anaknya. Nah cuma yang paling terkenal dari anak Datu Muhammad As'ad ini disebut orang 5 Pandawa. Yang pertama anak Sidin adalah Datu Abu Talha yang bergugur di Tenggarong. Datu Abu Talha ini adalah anak Datu Muhammad As'ad yang tadi berdiam di Pagatan. Tapi seiring ada perkembangan waktu, ada panggilan jihad dan panggilan dakwah, beliau menyeberang ke Tenggarong sampai sekarang berhubur di Tenggarong, Datu Abu Talha. Nah lalu siapa lagi? Lalu Datu Abu Hamid di ujung Bandaran.
Datuk Abu Hamid ini anak dari Datuk Muhammad As'ad. Datuk Abu Hamid Ujung Bandar. Lalu Datuk Tadiran. Ya beri nama dalam pemberi nama pendawa. Datuk Arsyad di Pagatan. Datuk Berimau. 5 orang ini saudara berpisah tempat. Datuk Abu Talha di Tenggarong, Datuk Abu Hamid di Rumah Darat Datuk Arsyad di Pagatan, yang lain di Kandangan. Berlima barang sana. Artinya 5 ini kita bicarakan hampir setiap daerah ini kita berhutang jasa melawan mereka yang berlima. Ini baru yang ini. Belum nama ini. Kayak apa kita mengisahkan Datuk Kalampayan itu kayak apa juga? Kita jangan mengisahkan Datuk Kalampayan, mengisahkan Abah Guru itu ada hubungan. Hanya seibung Abah Guru. Belum kita mengisahkan Guru Bangilnya. Belum kita mengisahkan Datuk Zainal Ilminya. Belum kita mengisahkan Datuk Abdurrahman Siddiq Sampatnya. Datuk Abdurrahman Siddiq yang berdakwah sampai ke Riau kita bilang jadi mufti di kerajaan negeri. Sampai di Mekah ada 7 datuk, sampai di Malaysia ada 7 datuk. Ya kayak itu lah kisahnya Datuk. Jadi Datuk Abu Hamid Ujung Bandaran tapi cicit oleh Datuk. Karena Datuk Abu Hamid Ujung Bandaran bin Muhammad As'ad bin Utsman kalau dari bapak dari kai. Tapi kita katakan Datuk Muhammad As'ad Datuk Abu Hamid bin Muhammad As'ad bin Syarifah binti Muhammad As'ad. Itu kalau ke nenek kan. Tapi ingat ya, Datuk Abu Hamid Ujung Bandaran ini kalau kita bicarakan nasabnya, orang selalu membicarakan nasab ke nenek kan. Nenek berarti bin Syarifah memang benar karena nenek itu kan Datuk Syarifah binti Muhammad As'ad. Tapi kita lupakan Datuk Utsmannya. Harusnya kita kan boleh lupakan. Datuk Abu Hamid Ujung Bandaran itu bin Muhammad As'ad bin Utsman kan. Meskipun pernikahan ini anulir ya, tapi tetap dititipkan Datuk Utsman karena anaknya Datuk Utsman. Tapi ya kita bahas ke situ. Jadi Datuk Abu Hamid bin Muhammad As'ad bin Utsman. Utsman ini adalah anak dari Pangeran Syarif Ali Al-Aidrus di Sebangsa. Syarif Ali ini cucu daripada Habib Idrus Al-Aidrus di Gubu. Jadi Syarif Ali itu meninggalkan Gubu dulu saja. Meninggalkan anak dia Gubu, meninggalkan Jemalusin, kawin lagi di sana. Beberapa dikawin di sini. Nah salah satu anak sini adalah Datuk Utsman yang kawin kepada anak Datuk Abu. Berarti kita katakan Datuk Abu Hamid ini adalah keturunan daripada Datuk Kalampayan dari pihak nenek dan keturunan daripada Al-Aidrus Kubu dari pihak kai. Anak kai itu Datuk Utsman. Jadi termasuk Datuk Tariran, termasuk Datuk Barimau, termasuk Datuk Arsyad di Pagatan, termasuk Datuk Abu Talha dan Datuk Talha. Itu hanya kita bicara yang pendahulu. Jadi sudah kita katakan kalau kita mengisahkan begini ada ujungnya, tidak ada ujungnya kita mengisahkan aulia. Cuma yang jelas kita katakan al-hikayah itu jundun min junudil, bahwa cerita wali itu adalah salah satu tentara Tuhan. Tahiyya biha qulubul muridin, yang dengan cerita itu hati kita mau hidup. Wallahu a'lam. Jadi ulun pikir cukup dulu. Nah pernah terjadi itu sedikit lagi Datu Seseman ini. Suatu hari ada orang yang berlayar di laut, jadi kan masyhur, tabaruk lagi diceritakan. Tiba-tiba kapal dia terdampar di atas karang. Kayak apa kok bisa terdampar di atas karang? Allah alam, intinya kenapa turun untuk apa? Bakal mati kelaparan dari situ. Laut. Akhirnya inya kebingungan, sudah berhari-hari kali turun-turun juga. Akhirnya bertanya kayak teman. Ternyata dengan izin Allah kapal itu turun, entah didorong atau ombak, tapi intinya turun aja kapal. Selamat ini. Lalu dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah dia berziarah kepada Seseman. Lalu dia berziarah, dia katakan kepada Seseman, wahai Tuan Syekh, tolong ulun di kampung ulun itu ada raja zalim, pemimpin zalim. Nah, kira-kira nama Allah yang mana yang ulun baca supaya ulun selamat dari kezalimannya? Apa nama ulun baca kira-kira? Dijawab oleh Seseman, jadi baca Seseman 3 kali. Lalu orangnya mengulang namanya dulu, ya bahasa kita Syekh. Kira-kira nama Tuhan yang mana nama lu baca lah. Nanti kamu ada pemimpin zalim, kayak apa yang selamat nama Tuhan yang mana? Dijawab zaman baca ya sama 3 kali. Diulangnya ulang, makmur dulu. Betapa benar Tuhan yang mana? Begitu dia bertanya ketiga kalinya, ujar Seseman, wahai fulan, apakah kamu lupa? Ketika kamu terdampar di atas karang, lalu kamu putus asa, lalu kamu sebut nama Allah, selamatkan kamu. Padahal ini kan itu kisahnya apa kejadian.
Maka dari itulah beliau mengatakan beliau benar dia semua. Maka ini Allah selamatkan dengan dosa tersebut. Karena ini kita bisa dibilang bagaimana kuatnya musyahadah kita. Kita sudah sadar ada kamera di sini, kamera CCTV. Kita sadar ada yang melihat CCTV, lalu rupanya terkurung di sini, di ini terkurung gitu di ruangan ini. Buku yakinnya oleh CCTV itu, kalau orang bisa lawan suara nangkap kok, sama CCTV namanya. Apa pakai TV, nggak pakai WiFi kan? Kita kurang ajiwan, tolong ajiwan dan tuh tahu. Ajiwan tolongnya itu. Karena salah yang bikin ajiwan. Amun yang menolong manusia secara hakikat Allah jelas itu akan menolong diri. Tetapi Allah katakan apa? Dikatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang kada pandai berterima kasih bersyukur manusia, berarti kita kada pandai bersyukur lawan Tuhan. Jadi wajar kita minta tolong kepada manusia selama kita sadar tidak ada yang menolong secara hakikat kecuali Allah. Dan dokter, tolong istri saya begini, tolong dokter. Dan kita bicara tolong ke dokter, kita bicara secara syariat. Tetapi secara hakikat kadang-kadang yang mengambil penyakit ini kita kecuali Allah Taala. Cuma Allah katakan dalam Al-Quran, wa ja'alna li kulli syai'in. Memang ada sebabnya Allah menghendaki sebab itu berjalan. Jadi berjalanlah sebab dengan sebab hanya dimaksud dikatakan apa? Al-muqaddimatul musilatu ila natijati wa sunnah. Itu maksudnya. Muqaddimah yang mengantarkan kepada natijah. Ala kulli hal. Nah ini sedikit cerita itu, mudah-mudahan dengan berkat bersama Allah mengampuni dosa kita, Allah mengampuni kita, usaha kita nanti diberikan keberkahan Allah Taala. Sekali lagi dalam kehidupan keluarga mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah. Dan kita berdoa pandemi ini mudah-mudahan akan silahkan. Karena ini paling banget pandemi ini yang paling fitnah itu kan luar biasa. Ini kalau obat sedikit selingnya orang. Bila tulang ke Alfamart itu kalau batuk masing-masingnya orang hilang masker sudah. Dia berkantuk, jadi anaknya ini orang kan repot minum kantuk tapi mau batuk. Ubar sama orang. Orang ini ada mencium orang. Ya jujur, orang mencium. Makanya bila ada orang, apalagi habis raya haji ini, memasak daging di rumah, keciuman ke rumah baunya seorang pada jadi antaranya bersyukurnya artinya seorang karena kena covid artinya. Karena kena covid masih paling cium tuh. Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita berdoa jadi orang soleh dan solehah. Ada hal ini, terima kasih banyak sekali lagi Ulumi katakan setiap kali datang ke Palangka ini artinya ada merasa datang ke kampung orang, merasa datang ke kampung orang ya. Alhamdulillah karena Masya Allah masyarakat di sini sudah bujur dan sanak karena Allah mudah-mudahan kita berada di dunia kumpul sampai di akhirat kita berada kumpul dalam dunia bersama Nabi ba'dahu lil umur fi khair wa ta'abi ala hadhihi niyah wa ala kulli iman wa hadhihi surah al-Hawl dan Nabi al-Fatihah.